Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Dr. Mike Nova Sendo, STH MPDK. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Teologi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Yayasan Gemim Domini Albertus Sakarias Runtu Rambi Wenas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini juga saya akan memperkenalkan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Baiklah, pada saat ini saya akan memperkenalkan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru serta gambaran pembelajaran yang akan diampu. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester 6 di program studi Teologi Kristen Protestan. Melalui mata kuliah ini kita akan mempelajari teologi yang terdapat dalam berbagai tulisan Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru bukan sekedar kumpulan informasi tentang kitab-kitab Perjanjian Baru. Mata kuliah ini mengajak kita untuk memahami kesaksian teologi secara setiap tulisan secara cermat dan bertanggung jawab. Pada bagian orientasi, kita akan melihat ruang lingkup mata kuliah dan kemampuan yang perlu dikembangkan. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami arah pembelajaran sejak awal. Proses belajar dilaksanakan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga membaca, berdiskusi, menganalisis, dan menyampaikan hasil kajian. Assessment digunakan untuk melihat perkembangan dan ketercapaian kemampuan mahasiswa. Penilaian dilakukan melalui partisipasi, tugas, analisis, kasus, makalah, presentasi, ujian, dan proyek akhir. Pada akhir sesi ini, mahasiswa diharapkan memahami arah, metode, dan tanggung jawab belajar dalam mata kuliah ini. Setelah itu, kita akan memasuki materi perkuliahan secara bertahap. Selanjutnya, mata kuliah ini membahas konteks, metode, tema, dan kekhasan teologis berbagai korpus Perjanjian Baru. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu memahami kesatuan dan keragaman kesaksian Perjanjian Baru serta relevansinya bagi gereja dan masyarakat. Mata kuliah ini mendukung pembentukan sikap bertanggung jawab, etika akademik, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa juga dilatih untuk menganalisis teks dan menyampaikan hasil kajian secara akademik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu diharapkan menganalisis konteks dan metode teologi Perjanjian Baru. Mahasiswa juga mampu membandingkan berbagai korpus dan menyusun sintesis teologis yang relevan. Bahan kajian dimulai dari konteks dunia Perjanjian Baru, kemudian dilanjutkan dengan metode dan teologi berbagai korpus. Pada bagian akhir, mahasiswa akan menyusun sintesis tentang kesatuan, keragaman, dan relevansi teologi Perjanjian Baru. Kita akan mempelajari latar belakang Yahudi Palestina, Helenistis, dan Romawi. Pemahaman konteks membantu kita membaca teks Perjanjian Baru sesuai dengan dunia tempat teks itu lahir. Kita juga akan membahas pengertian ruang lingkup, sumber, dan metode teologi Perjanjian Baru. Dasar ini diperlukan agar kajian teologis dibangun berdasarkan teks dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembelajaran mencakup teologi Paulus, Injil sinoptis, kisah para rasul, dan tulisan-tulisan Yohanes. Setiap korpus akan dipelajari dengan memperhatikan konteks, tema, dan kekhasan daripada teologinya. Kita akan mengkaji kitab Wahyu serta surat-surat umum termasuk Yakobus, Petrus, dan Yudas.
Kajian dilakukan secara kontekstual agar penafsiran tetap berakar pada teks dan tidak bersifat spekulatif. Pada tahap akhir, mahasiswa akan menyusun sintesis teologi Perjanjian Baru. Sintesis ini menghargai kekasan setiap korpus, sekaligus melihat kesatuan kesaksiannya bagi kehidupan iman masa kini. Pembelajaran menggunakan metode DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Ketiga tahap ini saling berkaitan agar materi dapat dipahami, diproses secara aktif, dan diukur ketercapaiannya. Delivery merupakan tahap penyampaian materi melalui penjelasan dosen, kemudian bahan ajar, video, dan sumber belajar digital. Mahasiswa diharapkan membaca dan menyiapkan diri sebelum mengikuti kegiatan interaksi. Interaction merupakan tahap keterlibatan aktif mahasiswa melalui diskusi, pembacaan teks, studi kasus, dan presentasi. Dalam tahap ini, mahasiswa belajar menyampaikan pendapat secara logis, terbuka, dan bertanggung jawab. Sedangkan asesmen merupakan tahap penilaian untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Penilaian dilakukan selama proses belajar dan pada akhir pembelajaran, disertai dengan umpan balik untuk perbaikan. Komponen asesmen dirancang untuk menilai proses dan hasil belajar secara seimbang. Setiap tugas memiliki bobot dan kriteria yang jelas serta dihubungkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Partisipasi, etika akademik, jurnal, membaca, dan analisis kasus memiliki bobot keseluruhan 20%. Komponen ini menilai keaktifan, tanggung jawab, kemampuan reflektif, dan penerapan konsep. Makalah individual berbobot 15% dan berfokus pada kajian teologi korpus Paulus. Penilaian memperhatikan ketepatan analisis, argumentasi, penggunaan sumber, dan integritas akademik. Presentasi kelompok berbobot 15% dan digunakan untuk membandingkan tema atau korpus Perjanjian Baru. Mahasiswa dinilai dari penguasaan materi, kerjasama, kualitas penyajian, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Ujian tengah semester berbobot 20%. Ujian ini mengukur pemahaman konsep serta kemampuan menganalisis teks dan konteks pada bagian awal perkuliahan. Proyek atau ujian akhir semester berbobot 30%. Pada tahap ini, mahasiswa menyusun kajian yang mengintegrasikan konteks, analisis teks, sintesis teologis, dan relevansi kontekstual. Setiap capaian pembelajaran dinyatakan tercapai apabila mahasiswa memperoleh nilai minimal 70 dan seluruh tugas wajib dikerjakan secara jujur, menggunakan sumber yang tepat dan bebas dari plagiarisme. Sumber belajar utama meliputi Alkitab, buku ajar, literatur akademik yang relevan. Saya berharap bahwa mahasiswa aktif bertanya, berdiskusi, membaca dengan tekun, dan menghubungkan kajian teologis dengan kehidupan gereja serta masyarakat. Demikian pengenalan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Berikut ini mari kita saksikan video pembelajaran dalam satu tatap muka via Zoom. Shalom, damai di hati, selamat siang buat kita semua. Yang pertama, Ibu mau tanya dulu, apakah suara saya kedengaran? Bisa, Bu. Kedengaran sekali. Marilah kita mengawali perkuliahan dengan doa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan belajar pada hari ini. Berikanlah kami hikmat, anugerahkanlah kami ketelitian, ketekunan, sehingga kami mampu mempertanggungjawabkan apa yang hendak kami capai dalam pembelajaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan apakah mengetahui isi kitab-kitab Perjanjian Baru sama dengan memahami teologi
Perjanjian Baru. Jadi kita akan memahami tentang bagaimana mengetahui isi daripada Kitab Perjanjian Baru dan bagaimana kita akan memahami tentang teologi daripada Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam materi, bolehkah Ibu bertanya, untuk Perjanjian Baru terdiri dari berapa kitab? 27, Bu. Oke, 27. Oke. Nah, saudara-saudara, tentu sebelum kita memasuki materi ini, kita harus mengenal ya tentang latar daripada Perjanjian Baru. Nah, saya melihat beberapa hal yang bagi saudara-saudara yang kita ungkapkan atau yang sedang kita pelajari pada waktu yang lampau, itu juga yang akan membawa kita untuk memahami. Karena ketika kita berada di teologi Perjanjian Baru, maka kita sudah lulus dulu dan sudah memahami tentang latar belakang. Nah, saudara-saudara, kita harus mampu menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup teologi Perjanjian Baru itu sendiri. Menjelaskan tujuan berarti harus menganalisis bagaimana hubungannya, kemudian ada kerja tafsir dalam studi biblika sebagaimana langkah-langkah tafsir, tetapi kemudian menjelaskan bagaimana manfaatnya. Jadi itu menjadi implikasi baik untuk gereja dan pelayanan masyarakat masa kini. Nah, hal ini juga memberikan satu fondasi bagi pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ketika kita melangkah pada pertemuan berikutnya, maka kita harus melalui fondasi yang dimaksud. Karena itu saudara akan lebih siap memahami tentang konteks dunia Perjanjian Baru dan mengkaji kekhasan daripada teologi setiap korpus secara bertanggung jawab. Kemudian kita melihat pada slide ini. Nah, di sini kita memahami tentang teologi Perjanjian Baru menolong kita untuk menanyakan bukan hanya apa yang dikatakan teks, tetapi bagaimana dan mengapa hal itu dinyatakan. Pertama, siapa penulisnya? Kedua, kepada siapa tulisan itu ditujukan? Ketiga, masalah apa yang dihadapi oleh jemaat? Dan keempat, bagaimana karya Allah dan pribadi Kristus dipahami dalam tulisan tersebut. Dari apa yang barusan Ibu sampaikan terkait dengan beberapa hal secara definisi, apakah ada yang boleh ditanyakan sebelum kita lanjut? Izin Bu, Ya, mungkin saya ingin memberikan satu buah pertanyaan. silakan. Enggak. Jadi tadi Bu, atas beberapa pemaparan yang telah saya dengarkan dari hasil pemaparan perkuliahan yang Ibu bawakan, di situ kemudian Ibu mengatakan tadi, apabila teologi Perjanjian Baru harus lebih dahulu mendengarkan suara dan konteks dari setiap penulis, maka menjadi suatu pertanyaan, Bu, apakah kita masih dapat menyusun ajaran umum yang berlaku bagi seluruh Perjanjian Baru, Bu? Nah, kira-kira itu, Bu, pertanyaan yang boleh saya tanyakan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Ya, kita tetap dapat menyusun sintesis atau gambaran teologis yang lebih umum. Tetapi kalau kita bicara tentang prosesnya, tentu tidak boleh dimulai dengan menghapus kekhasan setiap penulis. Kita perlu lebih dahulu memahami bagaimana misalnya Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes atau Wahyu dan penulis lainnya menyampaikan kesaksian iman dalam konteks masing-masing, dan setelah itu kita menelusuri titik-titik perjumpaan yang berkesinambungan, kemudian memberikan penekanan-penekanan yang berbeda di antara tulisan-tulisan tersebut. Boleh begitu? Sungguh luar biasa, Bu, pemaparan yang singkat namun kaya akan makna sehingga saya dapat memahami apa yang saya tanyakan tadi. Terima kasih, Bu, Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya.
bagaimana kita akan memahami tentang ruang lingkup studi Perjanjian Baru ini. Nah, ruang lingkup teologi Perjanjian Baru sangat luas karena mencakup seluruh korpus dari tulisan Perjanjian Baru beserta konteks yang melatarinya. Nah, studi ini memperhatikan teks, penulis, konteks sejarah, kebutuhan jemaat, bentuk sastra, dan tema-tema teologis utama. Kemudian kita lihat dari beberapa tema-tema besar: kristologi, soteriologi, eklesiologi, eskatologi, kerajaan Allah, iman, kasih, misi, hidup baru. Ini bukan hanya kekhasannya, tetapi kita akan bicara bahwa tugas kita adalah menghargai keberagaman tersebut tanpa kehilangan kesatuan kesaksiannya kepada Allah yang berkarya di dalam Yesus Kristus. Dan itu diramu dengan sangat luar biasa di dalam tema-tema besar ini, ya. Bolehkah saudara-saudara yang ada di ruang Zoom ini menuliskan pada kolom percakapan satu tema teologis atau satu kitab Perjanjian Baru yang menurut saudara paling kuat menampilkan tema tersebut? Silakan. Oke, sangat baik ketika membaca, ya. Ternyata saudara-saudara memiliki perhatian yang sangat luas, ya, yang sangat besar untuk memahami atau untuk mengembangkan teologi-teologi yang ada dalam dunia Perjanjian Baru. Dan eh, apa yang saudara jawab memperlihatkan bahwa inilah yang harus kita telusuri melalui bukti tekstual sekaligus ditempatkan dalam seluruh pemikiran penulis dan kebutuhan-kebutuhan jemaat. Mari kita lihat tujuannya. Tujuan utama mempelajari teologi Perjanjian Baru adalah agar mahasiswa mampu mengungkapkan teologi yang terdapat dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru dengan memperhatikan kebutuhan jemaat pada masa itu. Dan tujuan ini menuntut kemampuan analitis, bukan hanya kemampuan menghafal isi kitab. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan untuk menghafal isi kitab, tetapi kemampuan kita untuk menganalisis, ya. Sehingga kita mampu untuk masuk lebih jauh ke dalam tentang teologi-teologi yang ada dalam Perjanjian Baru. Nah, eh, dari beberapa hal yang kita lihat, termasuk pada tujuan di atas, eh, bolehkah ada pertanyaan dari saudara-saudara untuk memperluas wawasan kita? Silakan. Permisi Ibu, mau bertanya bisa? Ya, silakan. Apakah ayat seperti Filipi 4 ayat 13 masih boleh diterapkan untuk kehidupan orang percaya masa kini? Walaupun konteks awalnya berkaitan dengan pengalaman Paulus dalam kekurangan dan kelimpahan. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaan ini. Dari pertanyaan ini tentu boleh diterapkan. Tetapi penerapannya harus bertolak dari makna teks dalam konteks awal. Nah, Filipi 4 ayat 13 ini bukan janji bahwa orang percaya akan selalu berhasil mencapai setiap keinginan. Jadi penerapan yang bertanggung jawab tidak mengulang konteks abad pertama secara harfiah, tetapi membawa prinsip teologis teks ke dalam konteks masa kini tanpa mengubah makna dan dasarnya. Dan pada akhirnya kita akan memahami bahwa tujuan daripada teologi Perjanjian Baru ini bukan hanya secara akademik, tapi kajian untuk memperlengkapi, misalnya calon pendeta, calon guru agama, sebagai pelayan gereja, kemudian
pemimpin-pemimpin, baik pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin Kristen. Untuk apa? Untuk mengajar. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk menafsirkan, untuk melayani. Dan ada banyak hal yang dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Ya, itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Jawaban yang sangat jelas. Dari jawaban Ibu, Saron merangkum Oke. bahwa bahkan meringkas tujuan teologi perjanjian baru ternyata bukan hanya soal akademik, tapi berguna dalam segi aspek pelayanan, bahkan untuk memimpin sebuah Iya, pelayanan gerejawi. Terima kasih Ibu. iya. Termasuk masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita memahami tentang teologi itu sendiri ya, teologi perjanjian baru. Kalau kita melihat dari secara khusus lapisan-lapisan yang kita pahami dari kerja tafsir, studi biblika, teologi PB. Jadi itu 3 lapisan daripada kajian yang tidak boleh diabaikan. Sebagai contoh, sebelum menyimpulkan teologi Paulus tentang pembenaran, maka kita harus menafsirkan misalnya Roma, kemudian kitab Galatia, dan teks-teks terkait dalam konteksnya. Nah, sebelum merumuskan teologi kerajaan Allah, ketika kita mengangkat tema teologi tentang kerajaan Allah dalam Injil sinoptik misalnya, nah kita harus memahami bagaimana Matius, Markus, Lukas menggunakan tema-tema itu. Satu tujuan, tetapi karena mereka mempunyai latar yang berbeda, maka mereka selalu membahasakan sesuai latar penulis yang berbeda. Kemudian, dalam hubungan untuk saling melengkapi, maka kita memahami bahwa ketiga bidang ini saling melengkapi. Bagaimana kita menentukan atau memahami ketika kita mendapatkan bukti bahwa tafsir menjadi sebuah ketepatan pada teks, tetapi juga menjaga kualitas daripada teks itu. Kemudian studi biblika memperluas pemahaman teks terhadap konteks dan perangkat analisis, lalu kemudian kita menyusun makna daripada teologi yang lebih luas tanpa meninggalkan kekasan teks dan penulis tersebut. Itu yang kita lihat daripada hubungan, bagaimana saling melengkapi, bagaimana kita menjaga ketepatan teks itu, bagaimana studi biblika itu mampu memperluas pemahaman konteks, tapi juga dari hasil yang hendak kita capai, teologi PB menyusun makna teologis. Nah, karena itu sebelum kita lanjut pada pemahaman ini, eh, apakah masih ada yang mau bertanya? Eh, izin bertanya, Bu. Ya. Eh, Baik, terima kasih untuk kesempatan. Tadi sudah disinggung juga tentang tafsiran, di mana tafsiran menjaga ketetapan makna sebuah teks yang ditafsir. Yang mau saya tanyakan, memang dari berbagai perspektif dalam menafsir sebuah teks sehingga menghasilkan sebuah tafsiran yang berbeda-beda di dalam satu teks. Seperti contoh Yohanes 1 ayat 1 kemudian ditafsir dari berbagai arah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita kemudian mencari sebuah satu sintetis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan case yang telah saya angkat. Mungkin cuma itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini yang harus dipahami bahwa ketika kita mau mencapai itu, maka tidak boleh mengabaikan langkah-langkah awal. Karena kalau kita masuk di memahami untuk mencapai tujuan itu dalam membentuk hasil pada teologi PB atau teologi perjanjian baru, maka kita melihat inilah hal-hal yang sangat luar biasa. Dan karena itu sintesis teologis yang bertanggung jawab bukan sekedar memilih pendapat yang paling kita sukai, melainkan membangun argumen yang dapat diuji. Selalu ingat bahwa yang dapat diuji bukan statement, tapi yang dapat diuji secara terbuka terhadap koreksi-koreksi, lalu disampaikan dengan sikap rendah hati. Karena disitulah
teologi PB harus kita hormati, bukan karena kita pandai untuk memahami, tetapi karena teks itu membuktikan. Ya, Iya, penanya. baik Bu. Sih untuk jawaban yang sangat jelas dengan beberapa langkah dan terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Nah, kita lanjut tentang manfaat. Ketika kita bicara tentang akar iman, kita bicara tentang khotbah, kita bicara tentang mengajar bagaimana respon terhadap persoalan masa kini atau spiritual daripada jemaat. Nah, teologi perjanjian baru bermanfaat bagi gereja. Kita sudah ada dalam komunitas itu dan hal itu juga menolong gereja untuk kembali kepada akar kesaksian dan ini akan membangun komunitas bagaimana kita memahami tentang para rasul, para penulis, ya, bagaimana kita bicara tentang Yesus Kristus, tentang ajaran, kita bicara tentang ibadah, tentang pelayanan, ya. Tapi juga kita bicara misalnya kalau kita berada dalam komunitas gereja, ketika kita berada sebagai anggota jemaat, tapi ketika kita juga melihat bagaimana pelayan khusus yang ada. Dan itu berdasarkan kesaksian Alkitab. Dan karena itu dari pemahaman ini, bolehkah ada satu dua orang untuk menyampaikan apa yang saudara tulis? Silakan. Mungkin ada dua orang yang bisa merespon ini. Silakan. Iya, izin menanggapi Bu. Ya, silakan. Iya. Bagi saya Bu, manfaat ketika kita mempelajari teologi perjanjian baru adalah ketika kita sebagai warga gereja secara umum ataupun juga kita sebagai para pelajar ilmu teologi secara khusus, pada akhirnya ketika kita kemudian mau mempelajari isi perjanjian baru tetapi juga menerapkan apa yang menjadi isi dari perjanjian baru itu, pada akhirnya kita tidak hanya menerapkan isi dan memahami isi itu secara literal saja, secara tertulis saja, tetapi kita dapat melangkah lebih jauh, kita dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalam teks-teks yang ditulis itu, Bu. Akhirnya ketika kita memahami isi perjanjian baru, kita tidak hanya memahaminya secara hampa saja, Bu, tetapi kaya akan makna. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Luar biasa ya. Ketika kita memahami hal ini bahwa kita tidak hanya melihat dari salah satu sisi, tetapi kita memulai dari awal ketika memahami, misalnya kita menentukan teks, kita menentukan kitab, teks lalu kemudian dikembangkan ya. Ada lagi yang lain? Manfaat ketika belajar perjanjian baru ini, yang pertama, pasti kita akan lebih mengenal pribadi Yesus lebih dekat, karena dari teks-teks Alkitab tertulis jelas bagaimana pribadi Yesus. Bahkan pun bisa dengan mudah kita menjawab pertanyaan iman secara praktis ketika kita bertemu dengan orang-orang di luar sana. Dan juga yang paling sering akan kita lakukan yaitu pasti kita akan mengerti kasih karunia dan tujuan hidup kita. Sehingga ketika kita semakin belajar tentang perjanjian baru, kita akan bertumbuh dalam karakter Kristus dan punya pengharapan walaupun di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Mungkin cuma itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Dan kemudian yang terakhir, saya mau menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi daripada saudara-saudara. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Ibu dosen serta teman-teman yang ada dalam perkuliahan Zoom kita di siang sampai menjelang sore ini, kita tutup perkuliahan kita berdoa. Tuhan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, kiranya selepas kami keluar dari ruangan meeting Zoom ini, kami tetap akan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Shalom dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati, tetap sehat, ya, jaga kesehatan semua. Kita akan berjumpa dalam pertemuan selanjutnya.